fakultas kah, mau bekerja kah, mau itu lainnya. Itu ada dorongan dari sekolah untuk mengambil siswa kelas 10. Berisi materi singkat terkait kampus hukum, tugas serta tanggung jawabnya. Ada juga ada poster yang akan kami tempel di beberapa tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita senantiasa pelajar dari Fakultas Hukum ya, Universitas Indonesia. Kemudian di sini ada yang mau masuk dari lulusan Fakultas Hukum gitu ya. Nah ini jadi baru sudah melakukan GTC ya, terus ke kampus, tapi kelas 10 kan belum nih. Hitung dari 3, 2, 1. Di sini ada nggak sih yang udah ada gambaran tentang jaksa itu ngapain? Nggak kita tunjuk kok, katakan aja gitu. Misalkan bahwa asetnya disita, misalkan perusahaan pelaku prestasi bodong ini asetnya disita, ada putusan hakim. Dan siapa yang melaksanakan itu adalah jaksa, polisi ya bidik gitu kan, ya bagian interogasi, terus itu advokat. Boleh angkat tangan deh, siapa sih yang udah tahu apa itu advokat? Apa masih belum ngerti? Atau nggak pernah dengar nih? Oke bentar, siapa yang nggak pernah dengar apa itu advokat? Angkat tangan. Nah kalau misalnya pertanyaan aku ganti nih, siapa yang udah pernah dengar apa itu pengacara? Nah lebih banyak kan, jadi advokat ini adalah sebenarnya bahasa lainnya dari pengacara. Apa sih sebenarnya advokat itu? Nah jadi advokat itu adalah orang yang berprofesi untuk memberi jasa hukum, baik itu di dalam pengadilan ataupun di luar dari pengadilan itu sendiri. Ya, Mas Ibu ya, itu yang di belakang, coba siapa namanya ini? Ngapain berarti kamu jadi nanti belain orang yang korupsi dong dan segala macam. Tapi itu salah kan teman-teman, semuanya karena pasal 18 UU advokat nggak ada kode etiknya dan dia nggak disumpah, dan juga walaupun begitu tentu notaris tetap harus bertanggung jawab atas segala keabsahan dokumen yang dia buat. Nah, tapi karena itu juga kadang-kadang jadi lebih di mana jaksa, hakim dan lain-lain itu, jadi kita punya lawyer, ada peminatan pidana juga yang bakal nyentuh itu. Selain itu juga tadi Kak Gita juga udah nyebut tentang keperdataan dan notaris juga itu kan tentang perdata. Jadi kita juga punya peminatan perdata, dan yang terakhir kita juga punya peminatan internasional. Tapi mungkin boleh lagi langsung ditanyain ke teman-teman yang ada di jaket kuning ini ya. Mungkin lanjut dulu kalian ya. Iya, atau mungkin ada yang mau bertanya atau bukan Enggak, sebenarnya Bener, saya juga nggak hafal. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kalian lama-kelamaan baca kan kalian pasti bakal tahu sendiri. Tapi kalian nggak harus ngapalin satu buku atau nggak satu undang-undang full. Yang penting kalian tahu resourcesnya apa, tahu cara bacanya gimana. Yang pasti akan kalian pelajari nanti kalau misalnya kalian jadi sarjana hukum. yang mau nanya boleh angkat tangannya langsung ya. Kak Denis, ada yang mau nanya nih Kak Denis. Oke, langsung aja mungkin boleh langsung kenalan diri dulu ya, dari kelas berapa? Nama saya Damar dari kelas 11 IPA Damar dari 11 IPA 2. Oke, silakan bertanya Kak. 2. Fakultas Hukum itu masih ada hitung-hitungan nggak ya Kak? Hitung-hitungan. Oke. Ini pertanyaan menarik nih, karena dulu pas aku SMA juga kayak, aduh aku males banget tinggi hitung-hitungan. matematika masuk FA jadinya gitu kan ya. Iya, belajar trigonometri. Apakah trigonometri diterapkan di fakultas hukum? Jawabannya Trigonometri enggak, tapi Yang lain ada. hitung-hitungannya tetap ada. Tapi sabar dulu. Kalau misalnya di hukum tuh kita ngitung waris kalau teman-teman semua. Dulu emang mungkin di pelajaran agamanya disentuh sedikit kalau misalnya waris Islam tuh pembagiannya berapa, perempuan laki-laki berapa. Nah itu yang bakal nanti kita hitung kurang lebih ya di fakultas hukum. Tapi kita juga bahas misalkan di hukum bisnis, gitu kan. Hukum bisnis kan kita biasanya membuat perusahaan dan segala macam gitu kan. Mungkin nanti kita juga ikut membantu nih ya kan, dalam misalkan apakah kalau ada yang belajar akuntansi gitu kan, kita belajar apakah mungkin bukunya sesuai gitu. Nanti ada juga mata kuliah akuntansi untuk ilmu hukum. Dengan itu hukum internasional, beberapa kerja internasional tuh memang ada hitung-hitungannya, tapi tenang aja, dikit kan gampang banget, cuman kayak ibarat sini segini tambah 10 gitu, nggak banyak kok. Nama aku Keisha dari 11. Saya mau nanya, bisa masuk FKU itu pelajarannya bukan yang berkuasa. Selain belajar tuh kalian juga harus berdoa gitu yang pertama, sama gimana ya, seimbang
imbangin antara kemampuan diri kalian sama belajar kalian tuh berapa banyak. Karena kalau belajar terus tapi gak ada yang masuk tuh kan sama aja nyampe diri kalian juga. Mungkin gue bakal jawabnya lebih ke religi gitu ya. Jadi cara masuk itu udah gampang. Kalau kan bilang Allah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wassalam Masya Allah. sabar dulu. Aku mau nanya, di FKU itu susah nggak sih untuk dapat nilainya gitu? Sebenarnya tergantung susah atau enggaknya itu tergantung gimana kalian ikutin kuliahnya dan gimana kalian ngerjain ujiannya itu yang penting. Kayak pasti dosen kan, bukan dosen aja Bilang gampang, bagus ulang, dan jadi tugas tambahan. Jadi lebih ke arah waktu kamu udah masuk EVA, kalau jadi EVA sih berharap masuk EVA adalah find what you want to learn and then focus yourself in there. Jujur, kalau lu mau jadi cum laude itu sebenarnya bisa banget. Kita ada contohnya di sini. Dan karena kita ini memang banyak acara, banyak kegiatan, banyak. Kita mungkin sedikit meringankan suasana dulu dengan sesi games. Nah, sesi games kali ini tuh profesi hukum. Pernyataan maksudnya, 3 pernyataan. Maaf, 3 pernyataan. Nanti ada satu nih yang sebenarnya agak fiktif. Oh, Putri dari kelas 11 IPA 1. Oke, Putri. Oke Putri, mungkin boleh nih menjawab pertanyaannya kira-kira yang mana sih yang tidak tepat gitu. Emang hakim nggak boleh marah-marah ngamuk di persidangan? Bukannya di video-video itu banyak ya, hakim tuh nggak mau di persidangan. Emang nggak boleh kamu? Oh, kita mencetak marah-marah di persidangan. Tapi jawabnya bener nggak ya? Benar kah? Selamat. Ini biasanya jawaban yang paling panjang yang bener ya. Yang ketiga, aku akan membeli 2 Ferrari dan membuangnya ke lautan. Ini kayaknya yang bikin pertanyaan menarik, lucu nih ya. Mungkin ada Kalau nggak salah itu benar nggak sih? dari kelas 10A. 10A. Oke, mungkin gue langsung jawab nih. Kira-kira yang mana jawabannya? Apakah 1, 2, atau 3? Yang ketiga. Yang kedua? Yang kedua. Oke. Apakah yang ketiga? Coba